Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Salma Nurfaeti, absen 29 dari kelas 12 TKJ 2 SMK Negeri 1 Adiwarna. Di sini saya akan menjelaskan tentang Docker fundamental. Apa sih Docker itu? Docker adalah sebuah aplikasi untuk menyatukan berbagai file software dan pendukungnya dalam sebuah wadah atau yang biasa disebut yaitu kontainer agar memudahkan proses pengembangan software itu sendiri. Lalu, apa sih kontainer itu? Kontainer adalah unit ringan dan terisolasi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi dan semua dependensinya dalam satu paket. Mereka memastikan bahwa aplikasi berjalan konsisten di berbagai lingkungan seperti pengembangan, pengujian, dan produksi. Dan di bawah ini adalah beberapa perintah untuk menjalankan kontainer, untuk menghentikan, dan bahkan untuk menghapus kontainer. Bisa dibaca. Lalu, dalam penggunaan Docker, banyak beberapa istilah yang mungkin perlu kalian semua pahami. Yang pertama yaitu Docker Image. Docker Image adalah kumpulan file yang menunjang sebuah aplikasi. Yang kedua yaitu Docker Container. Docker Container adalah wadah untuk mengemas dan menjalankan aplikasi. Wadah ini mencangkup kode, runtime, sistem tools, dan pengaturan. Kontainer hanya bisa mengakses resource yang telah ditentukan dalam Docker Image. Lalu Docker Client. Docker Client adalah tempat di mana pengguna dapat mengirimkan perintah seperti Docker Build, Docker Pull, dan Docker Run kepada Docker Daemon. Lalu Docker Engine REST API, yaitu komponen yang digunakan untuk berinteraksi dengan Docker Daemon. Komponen ini bisa diakses klien melalui HTTP. Lalu Docker Daemon. Docker Daemon adalah proses pengelolaan Docker Image, Container, Network, dan Storage Volumes. Docker Daemon menerima request dari Docker API dan akan memprosesnya. Lalu Docker Host. Docker Host adalah komponen yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan aplikasi. Docker Host bertanggung jawab menerima perintah yang diberikan oleh Docker Client. Lalu Docker Registry adalah wadah untuk menyimpan Docker Image. Docker Image akan memberi reaksi sesuai perintah yang diberikan. Misalnya, saat diberi perintah Docker Push, Docker Image akan didorong atau dibagikan ke registry Docker Hub. Lalu yang terakhir yaitu Docker Hub. Docker Hub adalah layanan yang disediakan untuk menemukan dan berbagi Docker Image. Lalu ini adalah analogi singkat tentang Docker Image, Container, Compose, dan Registry. Docker Image yaitu seperti kotak resep makanan yang berisi semua bahan dan instruksi yang diperlukan. Lalu Docker Container adalah seperti dapur di mana kalian semua bisa menggunakan kotak resep untuk memasak. Lalu Docker Compose seperti menu restoran yang mengatur berbagai masakan, yaitu kontainer agar siap disajikan dengan secara yang teratur. Lalu Docker Registry adalah seperti toko bahan makanan di mana kalian semua bisa membeli atau menyimpan kotak resep, yaitu image. Lalu yang pertama yaitu Docker Volume. Docker Volume adalah cara untuk menyimpan data yang digunakan oleh kontainer Docker secara persisten. Volume memungkinkan data yang dihasilkan dan digunakan oleh kontainer untuk tetap ada bahkan setelah kontainer diberhentikan atau dihapus. Di bawah ini adalah perintah untuk Docker Volume. Yang pertama untuk membuat Docker Volume, bagaimana untuk menggunakannya, lalu menampilkan volume dengan volume ls, lalu menampilkan detail informasi tentang volume yaitu lalu menghapus volume, lalu ini untuk menghapus semua volume yang udah digunakan. Jadi Docker Volume adalah alat yang penting untuk menyimpan data secara persisten dan terpisah dari kontainer. Dengan volume, data Anda tetap aman dan dapat digunakan oleh kontainer yang berbeda, bahkan ketika kontainer diubah atau dihapus. Lalu Docker Network. Docker Network adalah sistem yang memungkinkan kontainer Docker untuk berkomunikasi satu sama lain dengan dunia luar. Docker menyediakan berbagai jenis jaringan untuk mendukung berbagai kebutuhan aplikasi, mulai dari komunikasi sederhana hingga konfigurasi yang lebih kompleks. Ada banyak jenis-jenis Docker. Yang pertama ada Bridge Network,
yaitu jaringan default yang digunakan ketika Anda menjalankan kontainer tanpa menentukan jaringan khusus. Lalu ada host network. Host network adalah kontainer menggunakan jaringan host langsung tanpa isolasi jaringan tambahan. Lalu ada overlay network. Lalu ada MAC VLAN. Lalu ada non-network. Lalu bagaimana sih cara kerja Docker Network itu? Yang pertama, untuk membuat jaringan dengan perintah ini Docker Network. Lalu untuk menjalankan, lalu untuk menambah kontainer ke jaringan, lalu untuk mengelola jaringan. Untuk melihatnya ada Docker Network ls, untuk melihat lebih detailnya ada inspect, lalu untuk menghapus bisa di rm, lalu ini untuk menghapus rm, nanti untuk menghapus semua jaringan bisa dengan Docker Network run, lalu untuk menghubungkan kontainer jaringan ke saat menjalankan kontainer bisa dengan Docker run minde. Lalu setelah itu yaitu ada Docker Image. Docker Image adalah cetak biru untuk kontainer yang berisi semua yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi, termasuk kode, pustaka, dan konfigurasi. Mereka memastikan aplikasi dapat dijalankan dengan cara yang konsisten dan portable di berbagai lingkungan. Lalu bagaimana sih cara kerja Docker Image itu? Yang pertama, untuk membangun Docker Image itu sendiri bisa dengan perintah docker build minte lalu image spasi lalu ini titik. Lalu untuk menjalankan kontainer itu sendiri bisa dengan perintah docker run minde. Lalu untuk menyimpan bisa di push, lalu untuk mengelola, untuk melihat daftar image bisa dengan perintah docker image. Lalu untuk menghapus bisa dengan rmi. Lalu untuk mengunduh bisa dengan docker image pull. Ya ini. Lalu selanjutnya yaitu Docker Registry dan Docker Hub. Docker Registry adalah layanan penyimpanan dan distribusi Docker Image. Ini adalah tempat di mana Docker Image disimpan, diatur, dan dibagikan. Docker Registry memungkinkan kalian semua untuk menyimpan image yang telah dibuat, mengakses image yang telah dibuat oleh orang lain, dan mengelola versi dari image tersebut. Lalu beberapa perbandingan antara Docker Hub dan Docker Registry untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang platform mana yang akan dipilih untuk menyimpan image Anda. Docker Registry memiliki fitur-fitur seperti berikut. Host dapat dikelola registry Anda sendiri yang darinya Anda dapat menyajikan semua repositori sebagai pribadi, publik, atau campuran keduanya. Lalu skala registry sesuai kebutuhan berdasarkan beberapa banyak gambar yang Anda host atau beberapa banyak permintaan tarik yang Anda layani. Lalu yang ketiga semuanya berbasis baris perintah. Lalu untuk Docker Hub sendiri yaitu dapatkan antarmuka berbaris GUI yang dapat Anda gunakan untuk mengelola gambar Anda. Lalu yang kedua, sudah menyiapkan lokasi di cloud yang siap menangani gambar publik atau pribadi. Lalu yang ketiga, dapatkan ketenangan pikiran karena tidak perlu mengelola server yang menyimpan semua gambar. Docker Hub adalah cara termudah di dunia untuk membuat, mengelola, dan mengirimkan aplikasi kontainer tim Anda. Selanjutnya yaitu Docker Compose. Docker Compose adalah alat yang disediakan oleh Docker yang utamanya digunakan saat Anda perlu menjalankan dan mengatur kontainer yang berjalan pada satu host Docker. Docker Compose adalah alat yang digunakan untuk mendefinisikan dan menjalankan aplikasi Docker multi-container dengan cara yang sederhana dan terstruktur. Lalu bagaimana sih cara kerja Docker Compose itu? Yang pertama untuk memulai dan menjalankan aplikasi berdasarkan konfigurasi yang ada di Docker Compose YML, yaitu dengan Docker min compose up. Lalu untuk menghapus jaringan dan volume yang dibuat oleh Docker Compose bisa dengan Docker min compose down. Lalu untuk memulai kontainer bisa dengan Docker min compose start. Untuk menghentikannya bisa dengan stop. Untuk memulai ulang bisa dengan restart. Lalu untuk menampilkan logs dari kontainer yang dikelola bisa dengan Docker min compose logs.
Lalu untuk menjalankan perintah di dalam kontainer yang sudah berjalan, bisa dengan perintah docker min compose exec. Lalu yang ke-8 untuk membangun ini dengan build, untuk mengunduh bisa pull, untuk mengunggah bisa push. Lalu untuk menampilkan konfigurasi bisa dengan config. Lalu untuk menampilkan daftar bisa dengan docker min compose ps. Lalu untuk menampilkan versi docker compose yang terpasang bisa menggunakan perintah docker min compose version. Lalu selanjutnya yaitu Docker Swarm. Docker Swarm adalah sekelompok mesin fisik atau virtual yang menjalankan aplikasi Docker dan telah dikonfigurasi untuk bergabung bersama dalam sebuah cluster. Bagaimana sih cara kerja Docker Swarm? Menginisialisasi node sebagai manager di cluster Swarm bisa dengan perintah Docker Swarm init. Lalu yang kedua untuk menambahkan node, yang ketiga untuk mengeluarkan node bisa dengan perintah ini. Lalu untuk menampilkan data informasi bisa tambahan inspect. Lalu untuk membuat service baru, lalu untuk menampilkan daftar, menampilkan lebih detail dengan inspect, untuk konfigurasi, dan untuk menghapus bisa dengan rm remove. Lalu selanjutnya yaitu Docker Security. Docker Security mencangkup berbagai praktik dan mekanisme untuk melindungi kontainer Docker, image, dan sistem yang menjalankannya dari berbagai ancaman keamanan. Docker Security mencakup berbagai praktik dan mekanisme untuk melindungi image, kontainer, jaringan, dan host Docker dari ancaman keamanan. Ini melibatkan verifikasi dan pemindaian image, pengaturan hak akses dan isolasi yang baik, keamanan jaringan, pengelolaan data sensitif, serta menjaga keamanan host dan proses CI/CD. Pendekatan ini membantu menjaga aplikasi dan sistem Docker tetap aman dan terlindungi dari potensi risiko. Lalu yang terakhir yaitu Docker Storage Drives. Docker Storage Drives adalah komponen yang mengelola cara Docker menyimpan data di sistem file pada host. Storage Drives menentukan bagaimana Docker menyimpan dan mengelola file sistem untuk kontainer, serta bagaimana Docker mengatur data dalam layer-layer image dan kontainer. Dan di bawah ini ada beberapa opsi-opsi tambahan untuk perintah untuk menjalankan Docker. Ada min-d, min-p, ini bisa dilihat. Dan ini ada perintah umum dari Docker itu sendiri, ada run untuk menjalankannya, exec untuk menjalankan perintah dalam kontainer yang sedang berjalan, lalu ps untuk menampilkan daftar kontainer, ada build, pull, pulse, image, login, ada logout, search, version untuk menampilkan itu informasi versi Docker, lalu ada info, ini ada perintah-perintah manajemen seperti build, compose, container, image, dan yang lainnya. Ini bisa dilihat. Ini untuk CP untuk menyalin, div untuk memeriksa perubahan, ada history untuk menampilkan riwayat, ada inspect untuk menampilkan informasi yang lebih detail, ada kill untuk biasanya untuk memaksa menghapus sebuah kontainer yang sedang berjalan, ada pause untuk menghentikan sementara, ada rename untuk mengganti nama kontainer, ada start untuk memulai, stop untuk menghentikan, dan masih banyak yang lain. Demikian penjelasan tentang Docker yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.